wa ta'ala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih sehat walafiat untuk bersama-sama di kantor desa ini dalam rangka kegiatan untuk menetapkan rencana kerja pemerintah desa atau rencana kerja jangka menengah desa Rencor tahun 2022-2027 yang insya Allah sama-sama kita akan ikuti ke depan. Begitu pun salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang. Baik Bapak Ibu, desa, para ketua BPD, para peserta rapat, bahwa RPJMD ini memang adalah sebuah kewajiban yang telah diatur dalam beberapa regulasi, baik dari regulasi Kitab Undang-Undang Desa Nomor 6 2014, beberapa turunannya Permendagri, Peraturan Menteri Desa, sampai Peraturan Bupati Nomor 56, memang itu diatur Pak Bu, bahwa kepala desa terpilih itu diberikan waktu kurang lebih selama 3 bulan untuk menyusun yang namanya rencana kerja jangka hubungan dengan desa atau yang kita kenal dengan RPJMD. Apa yang dimuat dalam dokumen itu Bu? Dalam dokumen itu dimuatlah beberapa permasalahan maupun program yang akan kita laksanakan dan menjadi janji-janji politik daripada kepala desa yang terpilih. Tentu dalam hal mengejawantahkan yang namanya program yang telah disampaikan oleh Pak Desa pada saat mencalonkan diri, ini yang perlu diaplikasikan dalam bentuk dokumen. Jadi runase RPJMD Pak, semacam dokumen perencanaan 6 tahun. Apa yang akan dilaksanakan selama 6 tahun kepemimpinan Pak Desa, itulah garis-garisnya yang sudah ditetapkan. Tidak boleh keluar dari situ. Sehingga bagi Singadi, kalau misalnya program diletakkan di dokumen itu mesti kita harus masukkan, sehingga di bahasa program RPJMD ini sebenarnya lebih ke umum, lebih berbahasa ke umum. Contoh peningkatan kapasitas jalan, nanti di dokumen RKPDS-nya atau rencana kerja pemerintah desa nanti dituangkan peningkatan kapasitas jalan itu apa? Jalan setapak kan, jalan dusun kan, jalan desa kan, yang menjadi tentu kewenangan pemerintah desa. Yang kedua, bagaimana menyusun dokumen ini? Tentu kita sudah melalui beberapa tahapan. Normalnya itu Bu, kita pertemuan dulu bentuk yang namanya tim penyusun rencana kerja, tim penyusun RPJMD ini yang terdiri dari ada ketua, ada sekretarisnya, ada anggotanya. Minimal itu tim penyusun itu 5 orang. Kalau dulu dibatasi sampai 11, kalau di regulasi yang terbaru itu tidak dibatasi lagi. Tapi biasanya orang tetap ambil di angka ganjil 5, 7, 9, 11. Tim inilah yang kemudian membantu kepala desa untuk menyusun dokumen ini. Bagaimana caranya? Melakukanlah musyawarah dusun. Kalau kita kan kemarin Pak Sadam sempat koordinasi sama saya, bagaimana ini proses diskusinya? Itu sebenarnya Pak bisa saja satu kali kita laksanakan. Bisa saja kita satu kali dengan mengumpulkan perwakilan masing-masing dusun. Apa yang akan kita lakukan itu? Musyawarah dusun itu tentu kita akan menggali apa masalah sebenarnya yang dihadapi hari ini di Desa Mico. Apa kemudian potensi yang ada di Mico dan apa program yang akan kita lahirkan sebagai solusi daripada masalah itu. Contoh misalnya, kita berbicara masalah pertanian misalnya Pak. Anggaplah misalnya Mico ini punya daerah sawah yang luas, tapi salah satu permasalahannya adalah kita tidak punya irigasi. Kita masih tergantung sama tenaga hujan. Tapi ternyata kita punya potensi misalnya ada salo di DPRW. Nah, ini kan bisa menjadi program, apakah dalam bentuk pembuatan cek dam, irigasi, atau nanti program-program yang lainnya, misalnya kompanisasi atau pengeboran. Nah, nanti dirumuskan lagi siapa yang akan mengintervensi programnya itu. Apakah nanti misalnya anggarannya melalui APBDN, melalui Kementerian Pertanian, apakah dari APBD provinsi, apakah dari APBD kabupaten, ataukah APBD desa. Nah, jika itu menjadi kewenangan ranahnya pemerintah desa, itu bisa dianggarkan melalui dana desa. Tapi kalau anggarannya besar ya, kita bisa usulkan di tingkat kabupaten. Kalau misalnya anggarannya lebih besar lagi,
bisa diusulkan sampai tingkat provinsi atau pusat. Bagaimana kemudian merekomendasikannya itu? Tentu ada cara-cara lobby politik mungkin jauh dari saya. Kalau misalnya kita punya representasi anggota dewan kemarin kita pilih, alhamdulillah sudah duduk di pusat, duduk di provinsi, duduk di daerah, ya banyak di komunikasi karena mereka juga ini punya program khusus yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran mereka. Sehingga di dalam dokumen RPJMDes ini Pak ya, karena namanya harus ada sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat daerah di telepon ada program tak atau pengen kemudian penelitian coba pasti dikasih gambaran, oh ini masukkan betul di situ. Coba aja sengaja Bu ke programnya seperti itu, misalnya di bidang pertanian alsintan atau apakah itu sih langsung connect. Karena yang masalah itu Pak Bu, Pak Dewan punya program, dia tidak tercover di dokumen perencanaan, susah kita kasih, sehingga di bahasa RPJMDes ini sebenarnya lebih bahasa umum. Kata kapasitas jalan misalnya, temat-temat kalau jalan tani, jalan setapak, nanti dituangkan itu di dokumen RPJMDes. Dan di dokumen RPJMDes ini sebenarnya kita sudah punya analisa data. Contoh di Mico ini, kalau kita berbicara demografi penduduknya, penduduk usia produktif berapa, usia lansia berapa, yang sering sakit-sakitan berapa, yang pernah vaksin berapa. Seharusnya data-data ini semua tertuang di dalam dokumen RPJMDes. Sehingga kalau misalnya pemerintah kabupaten butuh atau ada anggota dewan butuh terkait dengan profil desa kita, langsung kita share saja filenya. Lebih mudah memasukkan program. Jadi memang di dokumen RPJMDes ini harus berdata. Kemudian data geografi kita ada berapa dusun, ada berapa lahan perkebunan kita, ada berapa lahan sawah produktif, ada berapa lahan tidur kita, harus tergambar di situ. Jadi besok lusa pemerintah yang di atas ini butuh, kita sudah punya data itu, sehingga memudahkan untuk memasukkan yang namanya program. Karena dana 1 miliar itu Bu yang selalu kita dengar itu sebenarnya kecil Bu. Kalau kita sudah berbagi, akan tidak cukup dengan usulannya bapak-bapak. Enak bukan Pak? Mungkin disuruh kasih iya atau tidak mungkin diceritakan karena saking banyaknya program yang harus dilaksanakan. Sehingga adalah penentuan nanti yang namanya skala prioritas. Contoh, bukan biasa musyawarah dusun Pak deh, karena sulata. Anggaplah satu dusun itu total 5 atau 6 kegiatan. Kan tidak mungkin 1 tahun sekaligus itu bisa kita laksanakan. Pasti dicicil. Bagaimana menentukan skala prioritas? Ya tentu berdasarkan pertimbangan tamari di bapak-bapak ketua itu. Contoh, kalau misalnya kita punya jalan tani misalnya, kita butuh kita punya area kebun nih, tapi akses untuk menuju ke sana kan tidak ada. Yang kedua, jalan setapak kita perlu juga perbaikan. Yang mana menjadi skala prioritas? Tentu yang banyak manfaatnya dan tentunya berdampak nilai ekonomi ke masyarakat. Begitu salah satunya untuk menentukan yang namanya skala prioritas kegiatan. Selanjutnya Bapak Ibu, di tahun ini memang kita di penganggaran kita 3 tahun terakhir banyak terdampak kasihan pemerintah desa. Noni ada dena, demo. Noni ada di sana. Atau Bapak, atau penganggaran selama COVID juga kurang, otomatis itu akan berdampak di pola-pola perencanaan kita. Dulu Pak ya BLT ya sesuai berapa orang miskin, berapa terdampak, itu yang dikasih. Sekarang pemerintah pusat sudah patok 40%. Dewa tidak. Kalau 40%, kalau 1 miliar dana desa alokasi dari pusat ini berarti kita harus kucurkan sekitar 400. Itu belanja habis untuk dipakai Pak berdagang. Tinggal leceh-leceh Pak Desa loh, apalagi pendampingan, apalagi Pak Babi. Itu murni untuk masyarakat Pak. Jadi sekali saya sangat minta bahwa pemerintah ini selama pandemi ini 3 tahun luar biasa anggaran pusat ini melalui kebijakan pemerintah desa ini digelontorkan untuk masyarakat. Pemerintah linga galon, demo kurang nih, dengan masker, dengan sanitizer, kalau topi BLT, tapi disuruh ke mau vaksin mau tuh, ya sebenarnya juga ada gejala. Jadi harus saling mengerti, saling membantu. Pemerintah sudah kita bantu, pemerintah kasih permintaan kasih untuk ada cengataan atau suruh vaksin. Apalagi sekarang target kita adalah vaksin booster. Kapan kita tidak serta-merta Bu mengikuti anjuran pemerintah ini di motor sistem anak tadi stabil masih korang sebab
Kasi nasa Delta, kasi Omicron, dito menonton kami, kasi tanah lain. 20. Iya. Jadi tiga apa jalannya? Bagaimana cara untuk memutus ini ya? Patuhi di anjuran pemerintah, pakai masker, jaga jarak, ya. Otomatis itu vaksin Pak. Kami ini, saya juga pribadi Pak, ini sudah 2 kali vaksin, alhamdulillah. Sia-siamu Pak. Jadi jangan mungkin banyak termakan dengan yang hoax-hoax di media sosial. Banyak-banyak menggali informasi dari pemerintah, dari sumber-sumber terpercaya. Karena aku kupaya jadi pemimpin redaksi mana tuh, kemana Facebook, kemana Instagram tuh. Namun anu salah anu posting tuh, ini dokter media padahal sebenarnya itu vaksin Pak, bukan hal yang baru. Oke biasa voting kan tuh dicubi dulu Pak, mau voting itu apa tekanus supaya apa lahir rata ya penyakitnya. Begitu pun ini Bu, karena ini wabah non alam tidak bisa diprediksi kapan berhentinya sehingga harus berperan serta. Bagaimana berperan serta ya akan sampai kaki pemerintah itu. Dan memang kan awal ada penyakit tak itu divaksin Pak. Ada istilah di apa istilahnya itu berbeda. Di tracing dulu apa? Kalau orang mau vaksin, screening. Gitu. Kalau memang ada penyakit berat, kan, ya, kalau dokter tidak menganjurkan ya tidak usah vaksin. Kenapa kemudian